Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggotanya ada saya sendiri dengan NIM 13046190009 dan mungkin dari teman saya bisa untuk on mic untuk memperkenalkan diri, bisa dari Kemudian, Ade atau dari Yodel terlebih dahulu. kemudian saya Ade Heradinda dengan NIM 13046190060. Bisa dilanjut dengan Yodel. Saya Yodelia Syarani dengan NIM 1304619013. Ya, baik. Itu dia tim dari kelompok 9 yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi. Apakah slide-nya udah terganti? Udah terganti belum untuk slide-nya? Cek. Sudah, Fikri. Sudah. Oh, udah ya. Sudah. Nah, di sini tadi kan udah perkenalan. Nah, ini ada foto-fotonya. Oke. Sudah terganti lagi untuk slide-nya? Udah. Sudah. Jadi sistem reproduksi yang kita akan bahas ini akan dibagi menjadi jadi ada 4. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai anatomi dari sistem reproduksi pria dan juga wanita. Dan yang kedua itu ada mekanisme ejakulasi. Dan yang ketiga ini ada siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai jenis kontrasepsi, teknologi reproduksi, dan gangguan pada sistem reproduksi. Nah, untuk yang pertama ini kita akan membahas mengenai anatomi sistem reproduksi pada pria. Nah, berbicara mengenai reproduksi atau sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi itu terbagi menjadi sistem reproduksi pria dan juga wanita, yang mana sistem reproduksi ini dapat dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Testis pada pria dan ovarium pada wanita menghasilkan gamet dan juga mensekresi hormon seks. Nah, di sistem reproduksi ini terdapat berbagai saluran yang mana saluran ini dapat digunakan untuk menyimpan, mengangkut gamet, dan kelenjar seks aksesori yang menghasilkan zat yang melindungi gamet dan memfasilitasi gerakan dari mereka. Kemudian pada sistem reproduksi pria ini terdapat penis dan pada wanita terdapat rahim, yang mana pada rahim ini jadi tempat pertumbuhan embrio dan janin selama kehamilan. Nah, organ-organ sistem reproduksi pria yang akan kita bahas pada pertama ini meliputi ada testis, sistem saluran yang terdiri dari ada beberapa saluran. Yang pertama itu ada epididymis, yang kedua ductus deferens, yang ketiga saluran ejakulasi, yang terakhir ini ada uretra. Kemudian ada kelenjar seks aksesori yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat atau prostat, dan kelenjar bulbouretral. Dan didukung oleh beberapa struktur seperti skrotum dan juga penis. Testis pada sistem reproduksi pria ini menghasilkan sperma dan mengeluarkan hormon. Sedangkan sistem saluran itu yang mengangkut dan juga menyimpan sperma, membantu pematangannya dan membawanya keluar. Air mani mengandung sperma yang nantinya ini akan ditambahkan untuk sekresi yang mana disediakan oleh kelenjar seks aksesori. Dan penis mengirimkan sperma ke saluran reproduksi wanita
dan juga skrotum yang mendukung testis. Nah, organ reproduksi ini digunakan untuk menghasilkan individu baru dan meneruskan materi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berikut ini ada fungsi sistem reproduksi dari pria. Yang pertama itu adalah testis menghasilkan sperma dan hormon seks pria, testosteron. Dan yang kedua, saluran mengangkut, menyimpan, dan membantu pematangan sperma. Ketiga, kelenjar seks aksesori mensekresi sebagian besar cairan semen. Yang keempat, penis mengandung uretra, saluran untuk ejakulasi, air mani, dan ekskresi urin. Alat reproduksi pada pria yang pertama akan dibahas ini ada penis. Penis ini merupakan organ erektil atau yang nantinya ini akan digunakan untuk ereksi yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau sebagai alat transfer sperma ke organ reproduksi dari wanita. Nah, untuk ujung penis itu dilindungi oleh lapisan. Nah, lapisan ini bernama preputium. Nah, yang kedua itu ada skrotum. Nah, skrotum ini terdiri dari skrotum itu adalah struktur yang mana dia ini akan mendukung testis yang terdiri dari kulit kendur dan juga lapisan subkutan yang ada di bawahnya. Nah, secara eksternal, skrotum tampak seperti kantung kulit tunggal yang dipisahkan menjadi bagian lateral oleh tonjolan median yang disebut rape. Nah, ini ada gambarnya untuk tonjolan median yang disebut rape. Bisa kita lihat di gambar sebelah kiri yang ditandai oleh tangan. Tangan ini yang menandai rape yang ada di gambar. Rape ini di bold. Nah, dia diletakkan di sini. Nah, itu rape. Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya secara internal. Nah, secara internal, septum skrotum membagi skrotum menjadi dua kompartemen gitu, atau dua bidang, yang mana masing-masing ini berisikan satu testis. Bisa kita lihat di sini septum maaf. Nah, bisa kita lihat pada gambar septum skrotum itu yang di bold juga, yang ditandai dia ini memisahkan nih pada gambar yang ada tangan-tangan. Nah, ini ada septum skrotum atau scrotal septum. Nah, dari pemisahan ini terdiri jadi dua bidang gitu, yang mana satu bidang berisikan testis, satu bidangnya lagi berisikan testis juga. Nah, septum ini terdiri dari lapisan subkutan dan jaringan otot yang disebut otot dartos. Nah, jadi di sini si septumnya itu disanggah dan ketika berkontraksi, nah itu dia menggunakan otot. Nah, ototnya itu adalah otot dartos. Nah, otot dartos itu adalah otot yang terdiri dari sekumpulan serat otot polos. Terkait dengan setiap testis di skrotum, nah testis ini terdapat otot juga. Nah, ototnya ini bernama otot kremaster. Nah, otot kremaster ini adalah serangkaian pita kecil, otot rangka. Jadi dia otot kremaster ini adalah otot rangka yang turun sebagai perpanjangan dari otot oblik internal melalui korda spermatik untuk mengelilingi testis. Jadi dia itu adalah otot yang mengelilingi testis yang mungkin nantinya akan berguna gitu untuk mekanisme ejakulasi ataupun mekanisme dari ereksi. Nah, ototnya ini dapat kita lihat nih di gambar. Nah, kan dia perpanjangan dari otot oblik internal ya. Nah, otot oblik internal ini yang ditunjukkan oleh tangan.
Nah, di sini ada pointernya lah. Nah, di sini ada ototnya. Nah, dia ini mengalami perpanjangan mengelilingi testis. Nah, di sini dia ada otot kremasternya yang ditunjukkan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari testis. Nah, testis ini digunakan untuk pembentukan sperma, iya, untuk pembentukan sperma yang nanti prosesnya itu bernama spermatogenesis. Yang mana testis ini terdiri dari satu pasang atau terdiri dari dua buah yang tadi dipisahkan oleh septum. Nah, testis ini adalah sepasang kelenjar oval di skrotum gitu, di dalam skrotum, di dalam internalnya, yang mana berukuran panjang kurang lebih 5 cm atau 2 inci, dan diameternya ini kurang lebih 2,5 cm. Setiap testis memiliki massa kurang lebih 10 sampai 15 gram. Nah, testis ini berkembang di dekat ginjal di bagian posterior perut dan biasanya mulai turun ke dalam skrotum melalui kanalis inguinalis, saluran dinding perut, selama paruh kedua bulan ke-7 dalam perkembangan janin. Jadi dia itu dalam bulan ke-7, paruh kedua dalam perkembangan janin. Nah, testis itu turun ke dalam skrotum melalui kanalis inguinalis atau saluran di dinding perut anterior bawah. Selanjutnya di testis itu ada membran serosa yang disebut tunica vaginalis yang berasal dari peritoneum dan terbentuk selama penurunan testis menutupi sebagian dari testis. Gambarnya itu ada gambar ya di sebelah kanan. Nah, ini yang ditunjuk pointer dari tunica vaginalis. Nah, dia ini terdiri dari parietal layer, ficellar layer, seminiferous tubule, strike tubule, tunica albuginea, lobule atau lobus, dan juga septum. Selanjutnya di testis juga ada tunica albuginea, yang mana tunica albuginea ini yang meluas ke dalam dari bagian testis. Nah, dia itu si tunica ini yang membentuk septa yang membagi testis menjadi beberapa bidang. Beberapa bidangnya ini yang disebut sebagai lobus. Nah, ini nih, lobul. Nah, ini adalah lobulus yang membentuk bidang gitu. Nah, ini satu bidang nih, satu lobulus itu satu bidang. Jadi ini ada berapa bidang? Nah, ada kurang lebih 8 bidang. Nah, selanjutnya, maaf kepencet lagi tadi. Selanjutnya ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus, nah ini ada di gambar. Tubulus seminiferus terletak di dalam lobulus dia. Seperti jalan yang berkelok-kelok, di mana tubulus seminiferus ini tempat sperma diproduksi. Nah, sperma diproduksi itu dinamakan spermatogenesis. Selanjutnya kita masuk ke saluran sistem reproduksi pada pria. Nah, di sini ada ductus testis. Nah, ductus testis ini adalah tekanan yang dihasilkan, iya, jadi dia di dalam ductus testis itu terdapat tekanan yang dihasilkan oleh cairan. Jadi dia tuh di ductus testis itu berisikan cairan yang disekresikan dari sel sustentakular. Sel sustentakular itu sel
kayaknya ada di PPT, dia itu sel oh ya, jadi sel sustentakular itu adalah sel Sertoli. Sel sustentakular. Nah, jadi pada ductus testis ini terdapat tekanan. Nah, tekanan yang dihasilkan itu dari cairan yang disekresikan oleh si sel Sertoli yang mendorong sperma dan cairan sepanjang lumen tubulus seminiferus dan kemudian ke dalam serangkaian ductus yang sangat pendek yang disebut tubulus lurus atau strike tubule. Di gambar ada nggak ya strike tubule? Nah, ini dia strike tubule. Nah, dapat kita lihat di sini salurannya lurus dan juga pendek. Nah, tubul lurus ini mengarah ke jaringan saluran dalam testis. Nah, di sini kita lihat, nah si strike tubul atau tubul lurus ini dia mengarah ke jaringan saluran dalam testis yang disebut rete testis. Nah, dari rete testis ini sperma bergerak ke dalam serangkaian saluran eferen yang melingkar di epididymis yang bermuara ke dalam satu tabung yang disebut ductus epididymis. Nah, kita masuk ke pembahasan dari epididymis. Setiap epididymis sebagian besar itu terdiri dari ductus epididymis yang melingkar rapat di dalam testis. Nah, dia itu terdiri dari kepala epididymis, badan epididymis, dan juga ekor epididymis. Kemudian alurnya itu dari kepala dulu, sperma itu akan mengalir, baru ke tubuh epididymis. Nah, ini oh ya, di gambar bisa kita lihat untuk rangkaian ininya alurnya yang dimulai dari kepala epididymis yang kemudian mengalir ke badan epididymis dan yang terakhir ini mengalir ke ekor dari epididymis. Nah, di epididymis ini adalah sebagai tempat pematangan sperma, juga proses di mana sperma memperoleh motilitas dan kemampuan untuk membuahi sel telur. Nah, untuk pematangannya itu selama periode sekitar 14 hari. Selanjutnya itu ada ductus deferens. Nah, ductus deferens ini adalah bagian setelah melewati epididymis. Jadi setelah ekor epididymis yang bisa kita lihat nih di gambar yang ditunjukkan oleh pointer. Nah, dari ekor epididymis ini dia akan naik gitu. Naik yang nantinya akan mengarah ke ductus deferens yang membawa sperma yang tadi dimatangkan kan spermanya itu selama periode 14 hari gitu. Nah, dia tuh dibawa dari menuju uretra oleh kontraksi peristaltik dari lapisan otot. Nah, tadi ototnya itu ada otot, tadi otot apa ya? Otot dartos ya, oleh kontraksi otot dartos. Jadi dia dibawa oleh gerakan kontraksi dari peristaltik lapisan otot dartos. Seperti tidak jauh juga sama epididymis, si ductus deferens ini juga dapat menyimpan sperma. Nah, di sini dia dapat menyimpan sperma selama beberapa bulan. Selanjutnya
ada vesikula seminalis. Nah, vesikula seminalis ini merupakan kantung cairan semen atau air mani yang mengandung prostaglandin dan fruktosa. Vesikula seminalis di sini digambar ditunjukkan yang vesikula. Nah, ini dia vesikula seminalis ditunjukkan pada gambar dia namanya itu seminal gland. Selanjutnya ada kepencet, maaf. Selanjutnya itu kelenjar prostat. Kelenjar prostat pada gambar itu yang ini. Prostat gland, kelenjar prostat. Nah, di sini merupakan penghasil cairan yang mengandung enzim proteolitik, asam lemak, kolesterol, dan garam untuk menyesuaikan keseimbangan pH. Nah, habis dari kelenjar prostat berlanjut ke kelenjar bulbouretralis atau koper. Nah, kita di sini pada gambar ditunjukkan pada pointer. Ini dia dari kelenjar bulbouretralis atau koper. Nah, di sini merupakan penghasil cairan alkali yang berfungsi sebagai pelumas dan penetral sisa keasaman urin di uretra. Nah, selanjutnya ada tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus mengandung 2 jenis sel. Selnya itu ada sel spermatogenik. Nah, di sini digambar ada spermatogenik sel atau sel pembentuk sperma dan juga sel sustentakular atau sel Sertoli. Nah, di sini kita bisa lihat sel sustentakular ini yang berwarna pink. Warna pink. Nah, di sini sel spermatogenik dan sel sustentakular memiliki fungsi dalam mendukung spermatogenesis. Kemudian untuk sel induk. Nah, sel induk itu disebut spermatogonia. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar. Nah, ini adalah sel induk atau spermatogonia yang berkembang dari sel germinal primordial. Yang selanjutnya menuju lumen tubulus seminiferus adalah lapisan sel yang semakin matang. Nah, jadi di sini pada gambar dari dari spermatogonium sampai terbentuknya sperma ini. Nah, itu adalah menuju lumen tubulus seminiferus. Nah, ini adalah merupakan lapisan sel yang semakin matang gitu. Lapisan yang nantinya akan membentuk sperma. Nah, urutan kematangannya itu terdiri dari spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan sel sperma. Kemudian ada spermatogenesis. Spermatogenesis ini dimulai dengan spermatogonia. Seperti yang telah ada disampaikan sebelumnya, dia melalui sel spermatogenik. Jadi spermatogonia ini adalah sel induk yang mengandung jumlah kromosom diploid atau 2N, mengalami perubahan, perkembangan, dan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer. Nah, setiap spermatosit primer mereplikasi DNA-nya dan kemudian meiosis dimulai. 2 sel yang dibentuk oleh meiosis 1 itu disebut spermatosit sekunder. Pada meiosis 2, maaf kepencet sebelumnya, pada meiosis 2, kromosom berbaris dalam satu baris di sepanjang plat metafase dan 2 kromatid dari setiap kromosom terpisah. 4 selnya itu haploid yang dihasilkan dari meiosis 2 disebut spermatid.
Perkembangan spermatid haploid menjadi sperma, tidak ada pembelahan sel yang terjadi pada spermiogenesis. Setiap spermatid menjadi satu sel sperma. Nah, berikut ada sperma, ada gambarnya, yang mana sperma ini terdiri dari kepala dan juga ekor. Kepala sperma itu pipih dan juga runcing, memiliki panjang sekitar 4-5 mikron, itu mengandung inti dengan 23 kromosom. Kemudian ada akrosom, nah vesikel yang menutupi nukleus ini membantu sperma untuk menembus oosit sekunder untuk menghasilkan pembuahan. Nah, di akrosom ini ada enzimnya yang berperan, itu ada enzim hyaluronidase dan protease. Kemudian ekor sperma dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada leher, bagian tengah, bagian utama, dan bagian akhir. Selanjutnya itu adalah kontrol hormonal fungsi testis. Jadi pada masa pubertas, sel-sel neurosekretori hipotalamus tertentu meningkatkan sekresi hormon gonadotropin releasing hormone. Nah, hormon gonadotropin releasing hormone ini nantinya akan merangsang pembentukan dari hormon FSH dan juga LH. Nah, LH ini merangsang sel-sel interstisial yang terletak di antara tubulus seminiferus untuk mensekresikan hormon testosteron. Nah, di sini terjadi mekanisme umpan balik negatif. Dari gambar ini di proses yang LH. Nah, di situ terjadi proses namanya mekanisme umpan balik negatif, di mana testosteronnya menekan sekresi dari LH oleh gonadotropin yang ada di hipotalamus, yang di hipofisis anteriornya. Nah, di situ dia akan menekan sekresi dari LH dan juga menekan sekresi dari gonadotropin releasing hormone itu sendiri oleh sel-sel neurosekretori hipotalamus. Nah, FSH itu sendiri bekerja secara tidak langsung untuk merangsang spermatogenesis. Nah, selanjutnya ada testosteron dan dihidrotestosteron. Testosteron dan testosteron keduanya mengikat reseptor androgen yang sama yang ditemukan di dalam inti sel. Maaf, kepencet sebelumnya. Jadi dia itu mengikat reseptor androgen yang sama yang ditemukan di dalam inti sel target. Nah, kompleks reseptor hormonnya mengatur ekspresi gen dan juga mengaktifkan beberapa gen yang lainnya. Androgen menghasilkan beberapa efek. Nah, efeknya itu adalah perkembangan prenatal, perkembangan karakteristik seksual pria, perkembangan fungsi seksual, dan stimulasi anabolisme. Selanjutnya ada cairan semen atau air mani. Nah, cairan semen atau air mani ini merupakan cairan yang mengandung sel-sel spermatozoa dan sekret dari testis serta dari kelenjar-kelenjar aksesoris. Setiap ejakulasi dihasilkan sekitar 2-5 mili cairan semen dan hanya 10%-nya adalah sperma. Dalam setiap mili cairan semen terkandung sekitar 20-150 juta sel sperma. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya dari komponen semen secara spesifiknya. Nah, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih Fikri.
atas penjelasannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem reproduksi pada wanita. Di next. Jadi saluran reproduksi pada wanita ini berkembang dari ductus paramesonefrik karena tidak adanya testosteron dan adanya faktor penghambat Mullerian atau MIF atau Mullerian inhibitor factor. Tanpa testosteron ini ada 4 penyebab, ada 4 akibat, yaitu ductus mesonephrikus akhirnya berdegenerasi, yaitu kemudian tuberkel genital menjadi kelenjar klitoris, lalu lipatan urogenital berkembang menjadi labia minora, kemudian mohon maaf ini tidak di enter. Kemudian lipatan labioskrotal berkembang menjadi labio mayor. Lalu ductus paramesonefrik kemudian berkembang ke dalam menjadi tuba uterina atau oviduk, uterus, dan juga vagina. Di next. Sistem reproduksi wanita ini terdiri atas 2 ya, yaitu yang pertama ya ialah alat kelamin internal dan yang kedua yaitu alat kelamin eksternal. Pada alat kelamin internal ada ovarium. Ovarium ini merupakan gonad yang menghasilkan sel telur atau ovum serta menghasilkan hormon seks. Ovarium ini berbentuk almond yang terletak di fosa ovarium, depresi di panggul posterior dinding. Nah, ukuran dari ovarium ini yaitu sekitar 3 cm, lebarnya 1,5 cm, dan tebalnya 1 cm. Ovarium ini memiliki kapsul yang disebut dengan tunika albuginea. Bagian dalam ovarium ini dibagi menjadi 2, yaitu ada medula pusat, yaitu inti dari jaringan ikat fibrosa yang ditempati oleh arteri dan vena terbesar di dalam ovarium. Dan yang kedua yaitu korteks luar, yaitu tempat folikel ovarium, yang masing-masing terdiri dari satu ovum yang sedang berkembang dikelilingi oleh banyak sel folikel kecil. Nah, ovarium ini tidak memiliki sistem tubulus seperti testis, sehingga sel telur dapat dilepaskan satu persatu dengan pecahnya folikel atau disebut ovulasi. Pada masa kanak-kanak, ovarium ini memiliki permukaan yang halus. Kemudian selama bertahun-tahun bereproduksi, akhirnya ovarium ini menjadi lebih bergelombang karena folikel yang tumbuh dari berbagai usia menghasilkan tonjolan di permukaannya. Setelah menopause, ovarium ini menyusut dan sebagian besar terdiri dari jaringan parut. Beberapa ligamen jaringan ikat menahan ovarium dan menahan genitalia internal pada tempatnya. Nah, kutub medial ovarium ini melekat pada rahim oleh ligamen ovarium dan lateral kutub melekat pada dinding panggul oleh ligamen suspensorium. Nah, margin anterior ovarium ini ditambatkan oleh lipatan peritoneum yang disebut mesovarium. Ligamentum ini kemudian meluas ke selembar peritoneum yang disebut ligamentum latum, yang mengapit uterus dan menutup tuba fallopi pada batas superiornya. Di next. Kemudian yang kedua ada oviduk atau bisa disebut tuba fallopi. Oviduk ini merupakan saluran sepanjang sekitar 10 cm yang mengarah dari setiap ovarium ke rahim atau uterus. Nah, di ujung distalnya atau ovarium, tabung oviduk ini melebar menjadi infundibulum yang berbentuk trompet dengan proyeksi berbulu yang disebut fimbre. Dapat terlihat ya di gambar, ada infundibulum yang melekat dengan ovarium. Kemudian bagian tengah dari oviduk ini dan juga bagian terpanjang yaitu bernama ampula. Nah, di dekat rahim, oviduk ini membentuk isthmus
yang lebih sempit. Kemudian oviduk ini terbungkus di mesosalping, yaitu tepi superior ligamentum latum. Nah, kemudian oviduk ini juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Dinding oviduk dilapisi oleh otot halus, mukasanya juga sangat terlipat menjadi punggung memanjang dan memiliki epitel sel bersilia dan sejumlah kecil sel sekretorik. Kemudian silianya ini nantinya akan berdenyut ke arah rahim dan dengan bantuan kontraksi otot tabung akan membawa telur ke dalam arah rahim. Di next. Lalu alat kelamin internal yang ketiga yaitu uterus. Uterus ini merupakan ruang berotot tebal yang membuka ke atap vagina dan biasanya miring ke depan di atas kandung kemih. Fungsi dari uterus ini yaitu untuk menampung janin, kemudian memberi janin itu makan atau nutrisi, dan dapat mengeluarkan janin pada akhir perkembangannya. Nah, rahim atau uterus ini berukuran sekitar 7 cm dari serviks ke fundus, lebarnya 4 cm pada titik terlebar di fundus, kemudian tebalnya 2,5 cm. Tetapi bentuknya ini agak lebih besar pada wanita yang telah hamil. Tebalnya agak lebih besar dari wanita yang telah hamil. Nah, lumen uterus ini kira-kira berbentuk segitiga dengan dua sudut atas membuka ke dalam saluran rahim. Dalam keadaan tidak hamil, rahim ini lumennya bukanlah rongga berongga, melainkan berpotensi menjadi ruang ya. Nah, kemudian selaput lendir dari dinding yang berlawanan ditekan terhadap satu sama lain dengan sedikit ruang di antara mereka. Nah, di uterus ini juga memiliki dinding yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada perimetrium, lapisan terluar. Perimetrium ini merupakan serosa tipis, epitel squamosa sederhana, dan jaringan ikat longgar. Kemudian ada myometrium, yaitu lapisan tengah. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, dengan ketebalan 1,25 cm pada uterus yang tidak hamil. Isi dari myometrium ini terdiri dari berkas otot polos yang menyapu ke bawah dari fundus dan melingkari badan uterus. Myometriumnya ini sebenarnya kurang berotot dan lebih berserat di dekat serviks. Sedangkan serviks itu hampir seluruhnya berkolagen. Nah, sel otot myometrium ini panjangnya sekitar 40 cm setelah menstruasi. Tetapi 2 kali panjangnya di tengah siklus menstruasi dan 10 kali lebih lama di dalam kehamilan. Fungsi dari myometrium ini yaitu untuk menghasilkan kontraksi persalinan yang membantu mengeluarkan janin. Kemudian lapisan ketiga yaitu endometrium, yaitu lapisan terdalam. Lapisan ini memiliki epitel kolumner sederhana yang majemuk atau bercabang, yaitu kelenjar tubular dan lamina propria yang diisi oleh leukosit, makrofag, dan sel lainnya. Kemudian yang dangkal setengahnya sampai 2/3-nya biasanya disebut lapisan fungsional atau stratum. Kemudian nantinya akan ditumpahkan pada setiap periode menstruasi. Kemudian di lebih dalamnya lagi dari lapisan ini disebut yaitu lapisan basal atau stratum basalis, yang tetap berada di belakang dan bertugas meregenerasi lapisan fungsional baru atau lapisan stratum di siklus berikutnya. Ketika kehamilan terjadi, endometrium ini merupakan tempat perlekatan embrio dan membentuk bagian ibu dari plasenta di mana janin diberi nutrisi. Kemudian ada serviks. Serviks ini merupakan bagian uterus sebelah bawah yang menghadap ke arah vagina. Di next. Kemudian organ alat kelamin internal yang kelima yaitu vagina. Vagina ini berbentuk tabung dengan panjang sekitar 8-10 cm. Vagina ini memungkinkan untuk keluarnya cairan menstruasi, masuknya penis dan air mani, serta kelahiran dari bayi. Vagina sendiri ini tidak memiliki kelenjar,
tetapi dilumasi oleh rembesan cairan serosa melalui dindingnya atau transudasi dan oleh lendir dari kelenjar serviks di atasnya. Lubang vagina ini disebut dengan introitus dan terdapat kelenjar Bartholin yang berfungsi untuk menghasilkan lendir. Di next. Kemudian ada alat kelamin eksternal. Di sini terlihat pada gambar. Alat kelamin eksternal ini terdiri dari vulva. Vulva ini merupakan genital eksternal yang menempati sebagian besar perineum. Vulva sendiri ini terdiri atas mons pubis, labia mayora, dan labia minora, kemudian klitoris, lubang vagina, dan kelenjar aksesori, serta jaringan erektil. Nah, mons pubis sebagian besar terdiri dari gundukan anterior jaringan adiposa, di atas simfisis pubis, yang sebagian besar berupa rambut kemaluan. Kemudian pada labia mayor, di sebelah luarnya terdiri dari kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Kemudian pada labium minor terletak di sebelah dalam mengelilingi vagina dan uretra. Kemudian pada klitoris ini berupa tonjolan kecil yang pada dasarnya merupakan sepasang corpora cavernosa yang terbungkus oleh jaringan ikat. Fungsi klitoris sendiri ini yaitu sebagai pusat utama rangsangan seksual. Di next. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Ade Hera. Selanjutnya saya Yulia akan menjelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Next, Fikri. Terdapat 4 tahapan respon fisiologis. Yang pertama itu tahap rangsangan, yaitu melibatkan ereksi dan peningkatan kesadaran seksual. Yang kedua tahap stabil, melibatkan respon tubuh yang lebih intens seperti peningkatan detak jantung, tekanan darah, laju pernapasan, dan tegangan otot. Yang ketiga tahap orgasme, melibatkan ejakulasi dan respon lain yang melibatkan kepuasan seksual. Dan yang tahap terakhir itu tahap resolusi, yaitu pengembalian kondisi sistem tubuh dan kelamin pada keadaan sebelum adanya rangsangan. Next, Fikri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, Yodel. Kemudian ada ereksi. Di next. Ereksi ini dicapai dengan pembengkakan penis dengan darah. Sebenarnya penis ini hampir seluruhnya terdiri dari jaringan ereksi yang yang terdiri dari 3 kolom atau tali ruang vaskular seperti spons yang memanjang sepanjang organnya. Dengan tidak adanya rangsangan seksual, jaringan ereksi ini mengandung sedikit darah karena arteriol yang mensuplai ruang vaskular ini menyempit. Terlihat ya pada gambar di bagian flaccid. Akibatnya penis ini tetap kecil dan asam. Kemudian ketika ereksi ini dimulai ketika terjadinya stimulasi seksual atau sensorik dan mental. Nah, pelepasan neurotransmitter dari terminal saraf cavernosa menyebabkan otot corposa cavernosa menjadi rileks sehingga memungkinkan darah mengalir masuk dan mengisi ruang terbuka. Nah, selama gairah seksual, arteriol ini secara refleks melebar dan jaringan ereksi terisi darah, sehingga menyebabkan penis membesar baik panjangnya maupun lebarnya, dan menjadi lebih kaku. Terlihat ya pada gambar prosesnya. Kemudian vena yang mengalirkan jaringan ereksi dikompresi secara mekanis oleh pembengkakan dan perluasan ruang vaskular, sehingga mengurangi aliran keluar vena dan dengan demikian berkontribusi lebih jauh untuk penumpukan darah atau vasokongesti. Pembuluh darah lokal ini merupakan tanggapan dalam mengubah penis menjadi organ yang mengeras dan memanjang. Next. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Hera. Selanjutnya kita masuk ke ejakulasi. Next, Fikri.
Ejakulasi adalah pelepasan sel sperma dan dari sistem reproduksi pria yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Atau dengan kata lain, ejakulasi adalah ejeksi cairan mani dari uretra yang biasanya menyertai klimaks seksual dan orgasme. Adapun orgasme yang ditandai dengan sensasi fisik dan emosional yang dialami pada puncak seksual. Next week. Terdapat 2 tahap dalam terjadinya ejakulasi. Yang pertama itu fase emisi. Fase emisi itu merupakan sperma dipindahkan dari testis dan epidimis. Epidimis merupakan tempat penyimpanan sperma ke uretra. Uretra merupakan sebuah tabung berongga yang mengalir melalui penis yang mengangkut sperma atau urin. Next, Fikri. Tahap kedua yaitu fase ekspulsi. Ekspulsi merupakan keluarnya produk-produk emisi dari uretra melalui tindakan yang terkoordinasi antara leher kandung kemih uretra dan otot lurik tanggul. Semen pada uretra memicu impuls saraf yang mengaktifkan otot rangka pada pangkal penis. Next, Fikri. Selanjutnya itu kuantitas dan komposisi semen. Yang pertama itu volume ejakulasi itu sekitar 1 mili sampai 10 mili dengan rata-rata 3 ml. Semen terdiri dari 90% air dan mengandung 50 sampai 120 juta sperma per mili. Volume sperma mencapai 5% volume semen. Semen diejakulasi dalam bentuk cairan kental berwarna abu-abu dengan abu-abu kekuningan dengan pH 6,8 sampai 8,8. Next, Fikri. Selanjutnya kita masuk ke siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menopause. Next, Fikri. Yang pertama, siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan peristiwa pengeluaran darah lendir dari sisa-sisa sel secara berkala yang berasal dari mukosa uterus. Terjadi relatif teratur mulai dari menarke. Menarke itu adalah haid yang pertama kali datang sampai menopause, kecuali pada masa hamil dan laktasi. Selama siklus menstruasi, jumlah hormon estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh ovarium berubah-ubah. Next, Fikri. Terdapat beberapa fase dalam siklus menstruasi, lebih tepatnya 3 fase. Yang pertama itu fase menstruasi. Fase menstruasi terjadi pada hari ke-1 dan hingga hari ke-5 dalam siklus uterus. Terjadinya peluruhan dinding endometrium rahim yang diikuti oleh pendarahan selama 3-5 hari. Jaringan endometrium dan darah mengalir melalui vagina. Fase ini terjadi ketika kadar hormon yang dihasilkan oleh ovarium, yaitu estrogen, berada pada kadar paling rendah. Next, Fikri. Fase kedua yaitu fase proliferase atau bisa disebut juga pre-ovulatory. Itu terjadi pada hari ke-15 sampai 28 dalam siklus uterus. Pada fase ini, dinding endometrium mempersiapkan untuk terjadinya implantasi, ditandai dengan tingginya sekresi nutrien oleh kelenjar pada endometrium. Tingginya kadar progesteron menyebabkan mukus serviks menjadi tebal kembali untuk menjaga kondisi ruangan rahim tetap steril. Next, Fikri. Fase ketiga itu fase terakhir yaitu merupakan fase sekresi atau post-ovulatory. Terjadi pada hari 15 sampai ke 28 dalam siklus uterus. Pada fase ini, dinding endometrium mempersiapkan untuk terjadi implantasi. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. Next, Fikri. Bisa. Oh, kembali lagi berarti Fikri ke slide sebelumnya. Mohon maaf, ini lalat. Sebenarnya ini yang fase kedua, yaitu fase proliferase, yaitu terjadi pada hari ke-16 sampai hari ke-6 sampai 14 dalam siklus uterus. Pada fase ini, dinding endometrium terbentuk kembali pembesaran kelenjar dan kebanyakan jumlah kapiler darah yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen dalam darah. Next, Fikri. Selanjutnya, hormon-hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Yaitu ada hormon estrogen membentuk penebalan endometrium serta menjaga kualitas cairan serviks. Ada progesteron yang memperpanjang ketebalan endometrium. Gonadotropin releasing hormon merangsang sekresi FSH dan LH berbanding terbalik kadarnya dengan estrogen. FSH memicu pematangan folikel, LH memicu pematangan folikel dan mencetuskan terjadinya ovulasi. Next, Fikri. Berikut merupakan tahapan siklus menstruasi. Pada siklus menstruasi ini diawali oleh perkembangan folikel yang dipicu oleh hormon FSH dari kelenjar pituitari bagian depan. Folikel yang sedang berkembang akan mengeluarkan estrogen yang berperan dalam merangsang penebalan endometrium
dan menekan sekresi FSH, serta merangsang pengeluaran LH dari pituitari bagian depan. LH bertanggung jawab terhadap pemasukan folikel agar dapat berkembang dengan sempurna. Apabila folikel telah masak, ovum akan keluar dari ovarium dan sisa folikel tetap tertinggal di ovarium. Proses keluarnya ovum dari ovarium ini disebut ovulasi. Di bawah pengaruh LH atau sisa folikel di ovarium berubah menjadi corpus luteum dan selama beberapa hari akan menghasilkan progesteron. Progesteron sendiri merupakan hormon yang berfungsi untuk mempertahankan ketebalan endometrium dan perkembangan kelenjar air susu. Apabila fertilisasi tidak terjadi, pengeluaran progesteron dari corpus luteum akan segera terhenti. Kemudian, kadar progesteron dalam darah menurun sehingga ketebalan endometrium tidak dapat dipertahankan dan akhirnya endometrium meluluh dan terjadilah siklus menstruasi. Ini merupakan kesimpulan dari 3 fase yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Next, Fikri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, baik, pada materi selanjutnya itu adalah mengenai kehamilan atau siklus kehamilan. Nah, tahap pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim dibedakan menjadi 3 fase, yaitu yang pertama adalah fase preembrionik atau 2,5 minggu pertama yang terbentuk bakal embrio atau gastrula. Yang kedua, fase embrio atau fase di mana hingga akhir minggu ke-8, di mana pada fase embrio ini gastrula melakukan organogenesis, membentuk embrio. Yang ketiga, fase fetus atau fase minggu akhir ke-8 hingga lahir. Nah, pada fase ini fetus atau janin mengalami perkembangan dan pertumbuhan selama kurang lebih 30 minggu. Selanjutnya, persalinan. Pada persalinan, uterus menjadi lebih peka sampai akhirnya berkontraksi secara berskala hingga bayi dilahirkan. Maaf, ada typo sebelumnya, begitu adalah bayi. Nah, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hormon. Di antaranya yang pertama ada hormon estrogen yang dihasilkan oleh plasenta, memicu pembentukan reseptor oksitonin di rahim. Yang kedua, oksitonin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin yang berfungsi untuk kontraksi uterus. Yang ketiga, prostaglandin dihasilkan oleh membran pada janin. Yang keempat, ada relaksin dihasilkan plasenta yang berfungsi untuk memicu relaksasi serviks dan melonggarkan tulang panggul sehingga mempermudah persalinan. Selanjutnya, menopause. Berhentinya daur haid seorang wanita pada menopause ketika usia antara 45 dan 55 secara tradisional dikaitkan dengan terbatasnya pasokan folikel yang ada sejak lahir. Pria tidak mengalami penghentian total fungsi gonad seperti yang dialami oleh wanita karena 2 alasan. Pertama, pasokan gel germinativum pria tak terbatas karena aktivitas mitotik spermatozoanya berlanjut. Kedua, sekresi hormon gonad pada pria tidak bergantung pada gametogenesis seperti pada wanita. Menopause didahului oleh suatu periode kegagalan ovarium progresif yang ditandai oleh peningkatan daur irreguler dan kemerosotan kadar estrogen. Periode transisi keseluruhan dari kematangan seksual hingga terhentinya kemampuan reproduksi ini dikenal sebagai klimakterik atau perimenopause. Dalam menopause, selain berakhirnya daur ovarium dan haid, hilangnya estrogen ovarium setelah menopause menimbulkan banyak perubahan fisik dan emosional. Misalnya, kekeringan vagina yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman selama hubungan seks atau atrofi bertahap organ genital. Estrogen memiliki efek fisiologi yang luas di luar sistem reproduksi. Penurunan drastis estrogen ovarium pada menopause memengaruhi sistem tubuh lain, terutama tulang dan sistem kardiovaskular.
Penurunan estrogen pasca menopause meningkatkan aktivitas osteoblas pelarut tulang dan menurunkan aktivitas osteoblas penghasil tulang. Akibatnya adalah berkurangnya kepadatan tulang dan meningkatnya insidensi fraktur tulang. Nah, yang keempat ini kita akan membahas mengenai jenis kontrasepsi, teknologi reproduksi, dan gangguan pada sistem reproduksi. Yang pertama kita bahas adalah jenis kontrasepsi. Nah, di sini ada jenis kontrasepsi dan juga cara kerjanya. Di sini yang pertama ada kondom yang umumnya dipasang pada penis pria. Nah, di sini bekerja dengan memberikan penghalang selama hubungan seksual sehingga cairan tubuh seperti air mani dan darah tidak masuk ke dalam organ wanita. Selanjutnya ada IUD, intrauterine device. IUD yang berbentuk seperti huruf T ini berfungsi untuk menginduksi reaksi inflamasi di endometrium yang dilepaskan ke dalam rongga rahim. Pada IUD terdapat kandungan tembaga, ion tembaga yang dilepaskan dari IUDs meningkatkan respon inflamasi dan mencapai konsentrasi dalam cairan luminal saluran genital yang beracun bagi spermatozoa dan embrio. Hal ini mempengaruhi fungsi dan kelangsungan hidup gamet, menurunkan laju pembuahan, dan menurunkan peluang kelangsungan hidup embrio. Selanjutnya pil KB atau pil hormonal. Mekanisme kerja utama mengatur hormon sehingga proses ovulasi atau pematangan sel telur bisa dicegah atau penghambatan perkembangan folikel. Perubahan lendir serviks yang menghambat penetrasi sperma membuat kondisi dinding rahim menjadi tidak sesuai untuk pelekatan embrio. Suntik KB. Efek kontrasepsi suntik diberikan melalui sentral atau penghambatan ovulasi, perifer atau mekanisme gabungan. Suntikan kontrasepsi disebut Depo-Provera, suntikan Depo atau DMPA. Mengandung hormon progestin. Progestin menghambat kehamilan dengan mencegah ovulasi jika tidak ada sel telur di dalam tuba. Kehamilan tidak dapat terjadi. Ini juga bekerja dengan membuat lendir serviks lebih kental. Tubektomi. Memotong saluran tuba falopi yang merupakan saluran tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju ke uterus atau rahim. Dengan dipotongnya saluran tuba falopi ini, sel telur tidak dapat masuk ke dalam uterus dan mencegah terjadinya proses pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sperma. Vasektomi dilakukan dengan memotong saluran sperma atau vas deferens yang membawa sperma dari testis ke penis. Dengan metode ini sperma tidak lagi keluar bersama air mani saat pria ejakulasi. Oke, selanjutnya teknologi reproduksi yang akan dibahas oleh teman saya. Mohon maaf, Era. Halo? Sepertinya masih di mute. Tes. Masuk. Iya, masuk suaranya. Suaranya belum ada.
Suaranya hilang Tes, lagi. Ya, masuk. sekarang udah masuk, suara udah masuk. Oke, sebentar. Apakah masuk? Iya, Tes. sudah. Oke, mohon maaf sebelumnya. Teknologi reproduksi merupakan ilmu reproduksi atau ilmu tentang perkembangbiakan yang menggunakan peralatan serta prosedur tertentu untuk menghasilkan suatu produk keturunan. Di next. Yang pertama ada inseminasi. Inseminasi ini dapat membantu pasangan dengan gangguan infertilitas atau kesuburan. Proses ini dilakukan dengan memasukkan sperma langsung ke dalam rahim pada saat sang wanita sedang mengalami ovulasi. Nah, inseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang dapat mencapai tuba falopii sehingga kesempatan terjadinya pembuahan dan kehamilan akan meningkat. Nah, inseminasi ini digunakan berdasarkan cara memasukkan sperma ke dalam uterus terbagi menjadi dua, yaitu ada IUI, yaitu intrauterine insemination, dan ICI, yaitu intracervical insemination. Kemudian yang kedua ada in vitro fertilization and embryo transfer atau IVF and AT. Bisa juga disebut sebagai bayi tabung. Proses ini merupakan prosedur pembuahan ovum dan sperma di laboratorium yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemindahan embrio ke dalam uterus. Nah, satu siklus lengkap bayi tabung ini memakan waktu sekitar 3 minggu. Kadang juga tahapannya dapat dibagi dalam beberapa bagian dan akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Next. Selanjutnya ada transfer gamet intrafalopian atau GIFT. Proses ini merupakan prosedur dengan sel-sel telur dan sperma diekstraksi keluar dari tubuh dan kemudian ditempatkan langsung ke tuba falopii. Nah, setelah sel sperma dan sel telur dikumpulkan dalam sebuah tabung kateter, sel sperma dan sel telur ini akan dimasukkan ke dalam saluran falopii pasien agar terjadi pembuahan secara alami. Nah, GIFT ini hampir mirip ya dengan bayi tabung, namun yang membedakan prosesnya yaitu bayi tabung prosesnya di laboratorium, sedangkan GIFT ini dilakukan secara alami. Kemudian yang keempat ada zygote intrafallopian transfer atau ZIPT. Proses pemindahan zigot sebagai hasil dari IVF ke dalam saluran tuba falopii dengan tujuan agar zigot tumbuh dalam saluran tuba falopii. Zygote intrafallopian transfer atau ZIPT ini merupakan prosedur reproduksi berbantuan yang mirip dengan fertilisasi in vitro dan transfer embrio atau bayi tabung. Nah, bedanya yaitu embrio yang telah dibuahi akan dipindahkan ke tuba falopii, bukan ke uterus. Nah, karena sel telurnya telah dibuahi, maka akan dipindahkan langsung ke dalam tuba. Lalu yang terakhir ada intracytoplasmic sperm injection atau ICSI. Proses ini dilakukan dengan cara menyuntikkan sel sperma tunggal ke dalam sel telur. Satu sel telur yang matang dengan menggunakan bantuan sebuah pipet khusus yang kemudian akan ditransplantasikan ke dalam uterus. Nah, proses ini merupakan bertujuan untuk membantu pasangan terutama dalam pihak pria yang mana apabila terjadi ketidaknormalan pada jumlah dan kualitas spermanya. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem reproduksi. Next, Fikri.
dibagi dua kelainan, yaitu ada kelainan pada sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi pada wanita. Yang kita bahas pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Penyakit yang pertama yaitu ada prostatitis. Itu pembengkakan dan peradangan kelenjar prostat, kelenjar seukuran kacang walnut yang terletak tepat di bawah kandung kemih pada pria. Biasanya ditandai dengan nyeri buang air kecil, perasaan ingin buang air kecil, sakit saat ejakulasi, nyeri punggung belakang, nyeri pada perineum, menggigil, demam, nyeri otot sehingga menimbulkan rasa sakit dan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Penyakit ini tuh disebabkan oleh bakteri infeksi atau peradangan non-bakteri. Bisa juga disebabkan oleh BPH, benik prostatic hyperplasia, sehingga dapat menyebabkan bakteri berkoloni di saluran kemih. Next, Fikri. Kelainan yang kedua yaitu epididimitis, yaitu proses inflamasi yang terjadi pada epididymis, yaitu tempat penyimpanan sperma yang matur. Epididymis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu epididymis akut dan kronik. Penyebabnya itu biasanya karena bakteri, terus biasanya sering terjadi pada pria yang suka bergonta-ganti pasangan seks. Next, Fikri. Kelainan yang ketiga yaitu ada gonore. Gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae yang sering menyerang membran mukosa uretra pada pria dan endocervix pada wanita. Gonore ini ditandai dengan rasa sakit atau nyeri pada saat buang air kecil dan keluarnya cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina atau penis. Atau biasa penyakit ini sering disebut dengan kencing nanah. Next. Penyakit yang lain itu juga ada sifilis, ada singa, bisa dilihat penyebabnya itu karena apa, terus herpes juga, impotensi juga. Terus ada juga kelainan pada cairan semen dan sperma, yaitu ada aspermia, astenospermia, azoospermia, hiperspermia, dan lain-lain. Next, Fikri. Nah, ini untuk kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada myoma uteri. Ini merupakan neoplasma jinak yang berasal dari otot polos uterus dan jaringan ikat yang menumpanginya. Tumor ini berasal dari sel otot yang normal, dari otot imatur yang ada di dalam myometrium, atau dari sel embrional pada dinding pembuluh darah uterus. Next. Maaf. Sebentar. Selanjutnya yaitu endometriorisis. Merupakan kondisi media pada wanita yang ditandai dengan tumbuhnya sel-sel endometrium di luar kavum uteri. Pada endometriosis, sel endometrium yang semula berada di dalam kavum uteri berpindah dan tumbuh di luar kavum uteri. Next, Fikri. Selanjutnya itu ada kanker serviks. Itu merupakan tumbuhnya sel-sel abnormal pada jaringan leher, rahim, atau serviks. Penyebab ini biasanya disebabkan oleh virus HPV atau human papilloma virus. Biasanya itu terjadi pada virus-virus penyebab kutil. Next, Fikri. Berikut merupakan gambar dari kanker serviks. Next. Kelainan selanjutnya itu ada vaginitis, yaitu kondisi vagina yang mengalami infeksi. Infeksi sendiri bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, dan parasit. Terus kelainan selanjutnya itu ada Bartholinitis, terjadi karena infeksi pada kelenjar Bartholin yang disebabkan oleh jamur Candida albicans, bakteri, dan virus, dan lain-lainnya. Next, Fikri. Terus ada juga kelainan chlamydiasis, ada candidiasis, yaitu keputihan, ada candyloma acuminata. Next, Fikri. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan, yang kelompok kami gunakan. Next.